Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencermati salat Id barusan dan Hari Raya Idul Fitri hari Jumat, tetapi tempatnya berjauhan karena negara Indonesia memutuskan hari ini. Yang paling penting itu salat Id itu setelah usai salat kita bertemu dengan tetangga-tetangga dekat, kita salam-salaman. Kalau yang kemarin merayakan Hari Raya Idul Fitrinya atau salat Idnya berada di tempat lain, sementara tetangga-tetangga sebelah itu tidak ngumpul. Jadi kita salam-salamannya dengan orang yang tidak dikenal. Barangkali ini bahan renungan. Seperti halnya Idul Kurban. Idul Kurban itu yang paling penting itu buat tetangga sebelah, untuk lingkungan. Makanya pada saat Idul Kurban itu harus disaksikan. Lihat orang-orang yang hadir, yang Idul Kurbannya juga menyaksikan berada di situ. Jadi ada ikatan batin. Inilah barangkali sebagai bahan gambaran bagi yang menyelenggarakan salat Idul Fitri. Kalaupun dua hari yang berbeda, yang paling utama itu adalah bertemu dengan tetangga sebelah. Yang kemarin menyelenggarakan salat Id, hari ini bertemu dengan tetangga yang berkumpul salat Id. Maka salat Idnya sebaiknya menunggu lingkungan sekitar. Jadi tidak usah dua kali salat Id. Itu barangkali sebagai bahan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2013 kalau tidak salah. Tahun 2013 di depan Masjid Nabawi di halaman itu, di bawah halaman itu kan ada kumpulan toilet yang sangat banyak sekali, sejumlah apapun banyaknya memenuhi Masjid Nabawi. Kalau masuk ke dalam toilet yang ada di halaman yang luas itu, di bawahnya itu muat karena ada beberapa tingkatan. Ada WC tingkat bawah, menengah, nggak tahu, ada 3 tingkatan kalau tidak salah, itu pakai lift. Baru juga naik ke atas. Di sana itu ada orang berbahasa Melayu, tapi yakin ini bukan orang Indonesia karena bahasanya bukan Melayunya Sumatera, bukan. Tetapi ini tampaknya wajahnya wajah Indonesia, tetapi bahasanya bukan bahasa Indonesia, atau bukan bahasa Melayu Riau, atau bukan Melayu Aceh, bukan. Tetapi setelah ngobrol, ternyata beliau adalah dari Malaysia. Dia bercerita, lihat itu katanya, yang namanya ibu-ibu dengan kaum bapak, memang mereka suami istri, mahram ya. Tetapi kenapa mesti pegangan seperti itu? Kan itu membatalkan wudhu, kata. Memang banyak diantaranya suami istri itu yang berada di depan Masjid Nabawi itu berpegangan tangan. Kata saya, dalam keadaan darurat di Masjidil Haram saja itu kan tidak batal. Dia bilang memang tidak batal, tapi tidak disengaja. Jangan sampai mentang-mentang tidak batal melakukan hal seperti itu. Dalam keadaan darurat terpaksa harus pegangan, ya pegangan, kata orang Malaysia tersebut. Oh begitu, iya katanya. Mungkin mazhabnya berbeda, kata beliau. Yang akan kita bicarakan di sini, nada bicaranya, susunan kata-katanya, itu ada beberapa kata yang agak susah dicerna karena memang bahasanya bukan bahasa Indonesia. Dia tampaknya bahasa Melayu murni, mungkin mendekati bahasa Melayu Riau. Nah, akhirnya dialog-dialog banyak sekali dia mengkritisi perilaku orang Indonesia. Kok dia tahu begitu?
Dia mengatakan begini, kenapa di Indonesia itu kok gunung-gunung itu banyak sekali kuncennya? Setiap gunung pasti ada kuncen. Kuncen itu apa? Juru kunci, penjaganya. Ada Gunung Kemukus katanya. Ada, dia sebutkan tuh nama-nama gunung yang sering dipakai untuk pemujaan. Kenapa di Indonesia seperti itu? Kata beliau. Saya tidak tahu. Yang jelas memang Indonesia itu agak ketinggalan dibanding Malaysia, walaupun kemerdekaannya tidak jauh berbeda. Kemudian saya ceritalah, jangan samakan Malaysia dengan Indonesia. Indonesia itu merdekanya tidak semudah Malaysia. Setelah merdeka pun terus-terusan perang saudara. Ada DITII, ada PKI, dan terus berperang lagi. Kapan membangunnya? Untung ada Presiden Soeharto yang berpuasa lama dengan pendekatan militer dan aman, tentram. Bahkan ada Petrus, kalau ada kejahatan saja itu ditembak secara misterius, tidak ada pengadilan terlebih dahulu. Banyak orang-orang bertato itu masuk ke dalam karung, disimpan di pinggir jalan. Dan masyarakat setempat merasa damai dengan perilaku pemerintahan pada saat itu. Nah, itulah salah satu contoh, kata saya, itu di Indonesia itu yang punya jasa untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat untuk beribadah, untuk berpuasa, untuk mencari rizki, itu karena pemerintah memberikan jaminan keamanan dengan pendekatan militer. Oh begitu, kata dia. Saya dulu nenek moyang dari Indonesia. Oh ternyata dia orang Indonesia. Tetapi karena lama di Malaysia, kemudian beranak pinak, dia bercerita memang betul Indonesia itu walaupun sudah merdeka tidak langsung membangun, tetapi mengamankan negara itu agak susah, kata dia itu begitu. Dan dia keturunannya ternyata dari keluarga guru. Di Malaysia itu guru sangat dihargai. Makanya ketika nenek moyangnya dipilih menjadi guru di sana dan tidak kembali. Ini salah satu dialog walaupun agak terbata-bata, agak susah dicerna karena bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia itu berbeda. Kalau buka di internet sekarang ini untuk Idul Fitri saja, kalau Indonesia kan mengatakan Idul Fitri, di Malaysia Aidil Fitri gitu. Salah satu contoh, bahasanya memang berbeda. Dan setiap kali ada kalimat dari Malaysia, kalau kita share atau kalau kita cari di Google, jumlahnya Aidil Fitri sangat sedikit ya yang mengucapkan Aidil Fitri. Tetapi kalau mengatakan Idul Fitri, buka di Google, jumlahnya spektakuler. Karena apa? Dari Sabang sampai Merauke itu bahasanya semua paham tentang bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia itu dikumpulkan istilah-istilah yang tidak ada di dalam bahasa Melayu, kata-kata sehari-hari yang memang populer dan dipakai oleh masyarakat dijadikan bahasa Indonesia melengkapi dasar bahasa Melayu yang ada di Indonesia pada saat itu. Nah, ketika saya ngobrol asli dengan orang Malaysia itu agak banyak ya kalimat-kalimat yang hilang. Saya ucapkan sesuatu, dia pun tidak paham. Kemudian saya juga mengungkapkan sesuatu, tetapi dialog jalan. Jadi kalau pidato kenegaraan, tetap orang Indonesia paham apa yang disampaikan oleh presidennya atau Perdana Menteri Malaysia begitu. Oleh sebab itu, kalau sekarang terjadi perseteruan antara Indonesia dengan Malaysia, karena Malaysia menganggap bahasa Melayu akan menjadi bahasa dunia,
karena penggunanya saya atas nama pribadi dan keluarga, terutama para penonton konten YouTube Ale TV dan Waglo Gubuk Apung, mohon maaf lahir dan batin. Maaf jika banyak salah kata, mungkin juga menyinggung perasaan. Lewat YouTube ini saya mohon untuk saling memaafkan. Semuanya itu tidak disengaja. Jadi walaupun ada unsur kesengajaan, tidak ada niat untuk melukai. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menyaksikan channel ini. Di PBB sekarang ini, Pak Harto itu selalu mempergunakan teks bahasa Indonesia dan pidato kenegaraannya selalu mempergunakan teks, takut salah mungkin. Beda dengan zaman Bung Karno, karena Bung Karno itu menguasai bahasanya, bukan cuma bahasa Inggris, berbagai bahasa dia kuasai, berbeda. Tetapi kelebihan untuk Pak Soeharto pada saat itu bukan karena beliau hanya lulus SLTA apa SLTP di dasar pendidikannya tuh, tetapi itu adalah anugerah dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja kan tidak memiliki ijazah ya, sebab pada zaman dahulu memang tidak ada sekolahan. Oleh sebab itu, sekolah itu mungkin saja di dunia ini bisa hilang dengan adanya Google, dengan adanya internet ini. Karena ilmu pengetahuan ada di internet. Apapun kalau kita searching pasti ada. Apa yang tidak ada di internet? Untuk apa sekolah? Katanya begitu. Maka jika sekarang ini banyak yang menyarankan agar kurikulum diganti mengikuti negara-negara yang sudah maju atau negara OECD, padahal itu rata-rata yang harus dirujuk itu adalah negara-negara sekuler. Yang paling penting justru pendidikan akhlak atau adab tata krama. Beda budaya di Eropa, budaya di Malaysia, budaya di Indonesia, seperti ya halnya hari ini Idul Fitri. Nah, di sini ada salam-salaman, di sini ada mudik. Beda dengan di negara lain. Pembelajarannya untuk geografi, pelajaran sejarah itu harus dipelajari, bukan hafalan. Tetapi kalau pulang dari Jawa ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, harus tahu jalur mudik. Mana jalur laut, mana jalur darat utara, pantai utara atau pantai selatan. Itu jalurnya beda ya, ada jalur pegunungan, ada jalur pantai. Ada titik-titik tertentu yang macetnya luar biasa karena di situ ada pasar kaget, misalkan begitu. Ini yang harus dipelajari di sekolah. Jadi sekolah tidak mungkin hilang. Karena apa? Ada guru, harus ada yang membimbing. Memang semuanya ada di internet, tapi tidak bisa menggantikan guru. Nah, bahasa Indonesia untuk semua buku-buku pembelajaran seperti tampak di samping di depan saya ini buku dalam jumlah yang banyak, itu semuanya berbahasa yang berlaku di dunia ini, khususnya yang berbahasa Indonesia. Oleh sebab itu berbahagialah bagi orang yang paham bahasa Indonesia, karena 270 di dunia ini penduduknya berbahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Makanya di konten-konten YouTube saya dulu bangga sekali, kok banyak sekali orang Malaysia yang memuji-muji Indonesia, seperti alutista, kecanggihan-kecanggihan pesawat tempur Indonesia, IPTN atau Dirgantara. Kemudian yang terakhir kemarin ditonton orang Malaysia yang subscribe-nya begitu banyak sekali dan rata-rata penontonnya dari Indonesia.
karena dia mengangkat produk-produk Indonesia yang mendunia, dari Supermi, Indomie, Maspion, barang-barang elektronika dia bahas satu persatu. Tetapi bagian-bagian penting seperti mobil maung dari Pindad, kemudian pesawat terbang yang baru dirintis oleh anaknya Pak Habibie ya. Ternyata kenapa orang Malaysia itu sekarang banyak sekali mengangkat kelebihan-kelebihan Indonesia karena mencari subscribe. Karena penduduk yang berbahasa Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu adalah yang menguasai bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Maka di channel Waglo Gupuk Apung ini, dulu sebelum perang Ukraina dengan Rusia, penonton yang terbanyak itu adalah Indonesia, Malaysia, Timor Leste, Ukraina, Rusia. Tapi begitu perang Rusia dengan Ukraina, di channel ini setelah dilacak itu hilang katanya, memang di sana di internetnya memang hilang katanya begitu, sehingga hilang tuh. Nah, tinggal Malaysia sedikit memang, tapi orang Malaysia rata-rata kalau mengangkat Indonesia itu subscribe-nya bertambah dan tambah pesat. Kenapa? Makanya berpandai-pandailah untuk kerjasama Indonesia dengan Malaysia, jangan sampai diadu domba. Dengan adanya kekacauan di dunia internasional, pasti Indonesia dengan Malaysia itu diadu domba. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan rakyat itu gontok-gontokan. Padahal itu adalah rekayasa politik global. Ketika mereka itu ada masalah, maka Indonesia bagaimana caranya supaya tidak lepas dari ikatan kerjasama dengan mereka, seperti halnya Timor Leste. Pada saat jadi Timur selalu jadi ada sandungan saja. Kalau ada gejala-gejala Indonesia itu membuat sesuatu, membuat mereka panik, isukan lagi Timur, isukan lagi Timur, dan Timur merupakan senjata bagi mereka. Makanya oleh Pak Habibie dilepas. Apa yang terjadi sekarang, mereka tidak lagi bisa memperdaya Indonesia. Kalau dulu angkat ke PBB, masalah Timur, diangkat lagi. Ketika terjadi perang, ternyata Indonesia diboikot, tidak bisa membeli onderdil untuk pesawat terbang. Pesawat terbangnya tidak bisa berfungsi kalau tidak ada onderdilnya. Nah, oleh sebab itu, permainan di dunia ini, walaupun pesawat terbang itu kita yang beli, tetapi kalau produk luar negeri ketika terjadi perang, banyak saja ulahnya. Salah satu di antaranya onderdil dihambat, bahkan dibekukan sehingga tidak bisa terbang tuh pesawat. Nah, kalau itu sudah tidak berhasil, Indonesia dengan tetangga seperti dengan Malaysia sekarang ini kan lagi rame karena mau diangkat sebagai bahasa internasional di PBB, bahasa Indonesia itu. Malaysia itu mengakui bahwa bahasa Melayu yang dipakai. Padahal Indonesia penduduknya lebih banyak. Terlepas dari bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang dipakai di sana, lebih baik ambil jalan tengah. Jangan pakai bahasa Melayu, tetapi bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia. Begitu saja sehingga aman. Tapi kalau bahasa Melayu itu adalah bahasa daerah di Indonesia, sama dengan bahasa Sunda, bahasa Jawa itu bahasa Melayu. Sedangkan bahasa Indonesia itu ucapan kata-katanya, pembendaharaan kata itu sudah beda. Makanya tidak nyambung kalau orang Indonesia satu lawan satu dengan Malaysia berbicara, itu banyak yang hilang, banyak yang mengeritkan dahi maksudnya apa, tapi secara struktur keseluruhan baru paham, oh itu maksudnya. Demikian,
Terima kasih Anda sudah mengikuti channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.